Baik, untuk nomor urut pertama, atas nama Niputu Nandin Sastra Gayatri dari SMP Tunas Daun, dipersilakan. Biar mirip kayak upa-upa Korea. Nih, aku kasih eyelinernya sedikit, shadingnya sedikit, lipstiknya tipis-tipis, dan tenang, saya bukan stylist idol K-pop, tapi saya pembawa cerita pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Nandin Sastra Gayatri. Saya berasal dari SMP Tunas Daun. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah dongeng yang berjudul Situ Bagede. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai dan subur, hiduplah seorang perempuan kaya raya bernama Nyi Bagede. Ia memiliki segalanya, mulai dari emas bertumpukan, perhiasan yang besar, sawah seluas mata memandang, dan juga uang rupiah yang sangat banyak. Tapi sayangnya, dengan semua kekayaan yang ia miliki, ia tidak menjadi seorang yang rendah hati. Sebaliknya, ia menjadi seorang yang sangat sombong dan juga pelit. Suatu sore yang cerah, ia pun sedang duduk di teras rumahnya yang megah, sembari mengelus-ngelus uang rupiah dan mengatakan, kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Kok kayak kurang dipoles-poles dikit gitu loh? Lalu, ia pun mengambil spidol pink metaliknya dan mulai mencoret-coret wajah pahlawan yang ada di uang kertas. Biar mirip kayak upa-upa Korea. Nih, aku kasih eyelinernya sedikit, shadingnya sedikit, lipstiknya tipis-tipis, dan tuh kan, mirip jengka-jengka gitu loh. Tak puas sampai di situ, ia pun mulai melipat-lipat uang kertas tersebut, meremasnya, dan bahkan menstapler ujungnya. Uang limited edition versi aku. Fans-fans pasti pada mau kan? Tiba-tiba dari balik pohon tua muncul sosok misterius, seorang kakek tua dengan tongkat kayunya. Ialah Kerupit, penjaga rupiah dan penjaga nalar bangsa. Dengan suara yang serak, ia pun berseru, Nyi Bagede, apa yang kau lakukan itu? Nyi Bagede kaget, tapi ia tetap sombong. Loh, uang saya kok kakek yang ngatur sih? Mau saya apain? Mau saya kayak coret-coret kayak upa Korea? Itu kan urusan saya. Lalu Kerupit pun mendekati Nyi Bagedit dan berkata, Nyi Bagedit, rupiah bukan buat dicoret-coret, Nyi. Rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Kamu tidak boleh sembarangan mencoretnya, meremasnya, melipatnya, menstempelnya, bahkan membasahinya, Nyi. Tapi Nyi Bagedit tetap meremehkannya dan berkata, lebay amat kek. Lagian mana ada sih yang mau sama uang kertas kayak begini? Atau kakek kesini ada maunya ya? Atau kakek mau sama uang kertas kayak gini? Nih, ambil aja. Aku sih nggak perlu ya. Lalu Kerupin pun melihat hal tersebut, menarik tangan Nyi Bagedit dan berkata, Nyi Bagedit, ini bukan soal uangmu, ini soal menghormati bangsa Indonesia. Lalu Nyi Bagedit pun menepis keras tangan Kerupin dan berkata, apa-apaan sih kak? Kok megang-megang? Lagian ya, mana ada yang mau sama uang kertas kayak gitu? Aduh, gimana sih kak? Lalu Kerupin pun menarik napas panjang.
Baiklah, Nyi Bagede, jika itu maumu. Karena kamu tidak cinta, tidak bangga, dan tidak paham rupiah, maka tanggunglah akibatnya. Tiba-tiba, langit pun mulai menggelap. Tanah bergetar dengan hebat. Melihat hal tersebut, Nyi Bagede pun panik dan meminta ampun kepada Ki Rupin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Ki Rupin, Ki Rupin, apa yang terjadi? Apa karena ini kesalahan atas perbuatanku? Apa karena aku tidak cinta, tidak bangga, dan tidak paham rupiah? Jika itu benar, Ki Rupin, ampunilah kesalahanku, Ki Rupin. Maafkanlah aku, Ki Rupin. Berikanlah aku satu kesempatan lagi, Ki Rupin. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Ki Rupin. Aku akan menepati janjiku ini, Ki Rupin. Maafkan aku. Mendengar hal tersebut, Ki Rupin pun mulai berkecil hati dan berkata, baiklah, Nyi Bagede, jika itu maumu, aku akan memberikan kau satu kesempatan lagi. Tapi ingat, Nyi, jika kau membuat seperti itu lagi, aku tidak akan segan untuk menghukummu lebih daripada ini. Setelah kejadian itu berlalu, Nyi Bagede pun mulai menepati janjinya dan mulai mengedukasi warga-warga di sekitarnya dengan materi paham, bangga, dan cinta rupiah. Jadi itulah cerita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita harus belajar dari kisah ini. Jangan hanya tahu nilainya saja, tapi kita harus tahu maknanya juga. Cintailah rupiah karena ia bagian dari jati diri bangsa. Banggalah pada rupiah karena ia merupakan simbol kedaulatan bangsa. Dan pahamilah rupiah dengan cara menggunakannya dengan bijak dan jangan merusaknya. Itu saja dongeng yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 1. Baik, terima kasih kepada nomor urut